Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Sopo aku toh? Halo, itu Mbak Lela ngapain ya? Maaf, Bu. Ya, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Bus. Belum makan tapi. Ya, ini minta tolong boleh di on cam semuanya. Nah, Karma kagian halu. ya cantik. Ya, sebelum hari pembelajaran hari ini, Ibu mau menyapa dulu. Mbak Ella hadir, Hadir, Bu. Mbak Arma, Hadir, Bu. Mas Anwar tadi katanya sakit ya? Ya Mbak Arma. Sunscreen, Bu. Kok sunscreen? Mbak Fahim hadir. Iya, Bu. Ada apa, Bu? Ya, sudah makan belum? Ini udah makan kucing. Sudah makan kucing? Mbak Adinda kita sudah makan belum Mbak Dinda? Halo Mbak Dinda. Tidak menjawab ya. Yang bagian subscribe mohon di subscribe ya. Ya, jadi kali ini kita itu masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7A bab 2. Temanya apa anak-anakku? Ada minuman keras, ada gizi, mohon maaf tadi misalnya Ibu keluar masuk dikarenakan sinyal di rumah itu kan bingung ya. Ya. Jadi materinya itu anak-anakku ada 3, yaitu minuman keras, gizi, dan bertengkar. Tapi sebelum memasuki pembelajaran, kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Gimana doanya anak-anakku? Kita berdoa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Sudah berdoa anak-anakku? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sekarang Ibu mau mengecek dan dulu. Tadi sudah mengisi absensi di Google Forms ya? Sudah ya? Sudah, Bu. 2 kali. Ya, bagus. Jadi tadi kan sebelumnya juga saya sudah mengecek juga, jadi lanjut saja ya. Sudah membantu orang tua belum? Sudah, Bu. Membantu Sudah, menghabiskan Bu. nasi.
Bagus sekali anak-anak yang tinggal coba kali. Nah, kalau sebelumnya itu materinya bisa kali ini anak-anakku. Ini materinya itu tentang minuman keras, judi, dan bertengkar. Ayo, siapa di sini yang udah pernah dengar 3 istilah itu? Angkat tangan. On cam maksudnya. Belum pernah semua ini? Belum, Bu. Ya. Mbak Arma mohon maaf yang share screen tolong digeser ke slide 3 Mbak Arma. Mbak Arma, halo. Mbak Arma. Mbak Arma. Halo Mbak Arma. Mbak Arma. Yang mana Bu bingung? Digeser Mbak Arma, slide-nya digeser. Karena digeser slide-nya. Sambil menunggu Mbak Arma menjelaskannya, Ibu akan menyampaikan apa saja sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan. Jadi anakku yang perlu diketahui bahwa kita dalam pembelajaran ini targetnya adalah harus meyakini bahwa minuman keras, judi, dan bertengkar itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kemudian target yang kedua adalah menghayati serta memahami bahwa hal itu merupakan tidak boleh dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik harus mampu memahami bahwa itu budaya yang memang ada di sini ataupun di sekitar kita, tapi kita tidak boleh mencontohnya. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik mampu mengerti apa saja sih dampak dari perilaku minuman keras, judi, dan bertengkar. Mbak Arma, saya sudah bisa didengar? Halo, Mbak Arma. Baik, saya sendiri saja yang ngejar. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Halo? Halo, Bu. Oke, didengar ya? Masih, Bu. Terima kasih, Nak Fahir. Ibu mau tanya nih, minuman keras itu seperti apa sih? Nak Fahir bisa menjawab? Seperti anggur. Cerdas sekali, tepuk tangan untuk Mbak. Betul, jadi minuman keras itu bukan misalnya anggur merah, homer.
ini di slide-nya itu sebenarnya ada belajar game, petunjuk, dan informasi. Tapi nanti dulu ya, gamenya masuk ke pembelajaran inti. Sebentar anakku. Sudah kelihatan ya layarnya? Halo anakku? Kelihatan, Bu. Iya. Jadi ini loh, ada 3. Minuman keras, berjudi, dan enggak. Mbak Arma bisa menjelaskan berjudi itu apa? Halo Mbak Arma. Iya, Bu. Berjudi itu apa, Nak? Apa ya? Pernah berjudi ya, Bu? Enggak tahu. Iya. Kalau Mbak Lela mungkin bisa menjelaskan berjudi itu apa? Itu suara apa ya? Mbak Dinda mungkin berjudi itu apa, Nak? Halo anakku. Tidak ada yang menjawab. Mbak Fahim, berjudi itu apa Mbak Fahim? Halo Mbak Fahim. Pernah lihat berjudi itu kayak main kartu ya, Bu? Bukan toh? Ya betul sekali. Tahan dulu. Jadi berjudi itu adalah kegiatan yang bertaruh gitu anakku. Jadi misal kita main kartu tapi ada taruhannya, misalkan besok berupa aset dan sebagainya. Yang dilakukan secara berkelompok. Jadi ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Tapi bisa loh dengan sistemnya arisan, bisa. Kalau bertengkar, ayo di sini siapa yang pernah bertengkar sama temannya? Mas Anwar, Bu. Siapa, Nak? Mas Anwar sering bertengkar. Oh, bertengkar. Kenapa bisa bertengkar? Mas Anwar kenapa bisa bertengkar? Sama Mbak Arma ya tanya. Sama Bertengkar itu adalah peristiwa akibat dari perbedaan pendapat atau pemikiran. Biasanya sering sekali anak ini terjadi, apalagi di usia kalian yang masih belasan. Kan masih SMP kelas 7 ya, itu pasti sering bertemu tentang masalah kelompok bisa, kemudian salah tentang bermain bisa. Bahkan untuk game itu ya, saya mengamati ada teman-teman yang main game itu sering bertengkar. Padahal hanya sepele ya, itu tidak apa-apa. Nah, ini tadi kan dari minuman keras yang mengandung zat aditif. Nah, dalilnya bisa dibaca Mbak Fahim. Dalil, Kita Bu. bersama-sama saja ya. ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amri syaitan. Ayo dilanjutkan Mbak Arma. fajtanibu la'allakum tuflihun. Nama yuridus syaitanu ayyuki'a bainakum kan bisa.
bainakumul adawata wal baghdha fil khamr. Baik, lanjutkan Bapak Fahim. Maisiri. Fil khamri wal maisiri wa yastakum an dzikrillahi wa anis sholah wa hal antum muntahun. Ini Mbak Sudah, Fahim Bu. ini karena ikuti lagi ya. Diajari sama ibunya, Bu. Gitu. Yuk kita baca artinya. Wahai orang-orang Orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan, kebencian di antara kamu, dan menghalang-halang kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu berhenti. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Terima kasih anak-anakku kelas 7A. Masya Allah, hebat semua ini anak-anakku. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa Allah itu secara tegas melarang umatnya untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, melakukan dan tidak melakukan pertengkaran begitu. Karena apa? Banyak sekali dampaknya anak-anakku. Kalau minuman keras, ini dampaknya apa? Selain dilarang dan mendapat dosa, ini juga merusak tubuh. Ada zat-zat yang berbahaya anak-anakku. Sangat berbahaya sekali. Dan kalau sudah sekali minum, karena zat adiktif, maka itu seperti kecanduan. Begitu. Kalau kecanduan bekerja keras tidak apa, tapi ini minuman keras, jadi tidak boleh. Nanti otaknya bisa dirusak, aktivitas akan terganggu. Begitupun dengan berjudi. Biasanya orang-orang, kalau bahasa sekarang namanya gabut, karena saking kayanya, jadi berjudi seperti itu. Masih banyak berjudi. Teman-teman udah pernah dengar kasino, istilah kasino? Halo, Nak? Halo? Halo? Halo, halo. Berapa? Halo, Apa, Bu? teman-teman. Iya, Bu. Kemana ini kok tidak ada? Sinyalnya susah ya? Iya, Bu. Oh Sinyalnya lari-lari. iya, ya karena masih pandeminya anakku, jadi titipan ini maksudnya. Jadi sudah pernah dengar istilah kasino belum? Kasih apa, Bu? Kasino, kasino. Kasino. Ya Temennya betul. Indro sama Dono ya? Bukan, itu lagi anak-anakku. Jadi kasino itu Berarti adalah belum pernah dengar, Bu. apa anak-anak? Belum. Belum pernah Belum. dengar. Ya, jadi kasino itu adalah tempat di negara tetangga. Tepatnya itu negara Singapura. Itu terdapat basecamp ataupun sarang judi terbesar yang dilegalkan di dunia. Jadi tempat berkumpulnya orang-orang berduit, banyak duit, melakukan judi, itu di kasino. Itu dilegalkan kalau di negara tetangga. Tapi kalau di Indonesia tidak boleh, karena itu merugikan. Tapi walaupun merugikan dan tidak boleh, itu pasti ada loh, masih terjadi. Saya pernah mendengar beritanya kan? Tidak ya. Jadi ini selain
turun ayat yang mengharuskan khomer yang dari 5 bahan, yaitu anggur, kurma, gandum, dan syair. Khomer ialah sesuatu yang dapat merubah pikiran atau akal. Jadi sudah dijelaskan tadi, itu sangat memabukkan. Oleh karena itu harus dihindari. Begitu. Gimana teman-teman? Sepakat ya? Ya, Bu. Ya. Ini tinggal sedikit lagi anakku, jadi harap tetap stay di Google ya. Akhirnya masih sedikit. Nah, ini dihitung lagi. Ini ada dalil yang melanjuti, yaitu tepatnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Langsung saja ke artinya ya, karena ini jamnya sudah singkat sekali. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang Khomer dan Biji. Katakanlah, keduanya dapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tapi hanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada yang bisa memberikan maksud dari ayat ini, Mbak Dan? Mbak Arma bisa? Mas Anwar mungkin? Mbak Lela? Oh? Jadi tinggal satu ini ya. Mbak Fahim, bisa menjelaskan tidak? Siapakan, Bu? Dijelaskan artinya, serta hanya Mbak Fahim saja. Dari ayat itu. Dilarang berjudi dan berhomo. Bagus sekali. Banyak dosanya. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Fahim. Prok. Jadi dalam gizi itu memang ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Pertama, itu yang menang itu dia dapat uang dan hatinya puas ataupun senang. Tapi di balik semua manfaat itu dosanya besar anak-anakku daripada manfaatnya. Apa dosanya? Tentu jelas dosanya ya sudah dikatakan bahwa kemudian dosanya yang lagi adalah merugikan karena terus-terusan mengeluarkan uang, karena uangnya kan lebih baik untuk dibeli tabungan, maksudnya diinvestasikan atau dibelikan sesuatu yang berfaedah daripada dihamburkan seperti itu. Karena kalau judi itu bisa memunculkan dendam juga, bahkan bisa jadi dibunuh juga ada. Ada filmnya anakku, film Thailand juga. Judulnya 999. Boleh dicek nanti setelah ya. Nah, sekarang kita masuk ke larangan bertengkar. Tadi yang bertengkar adalah Mas Anwar ya, dan Mbak Arma ya. Iya Mbak Arma? Iya, Bu. Kenapa ini bertengkar ini? Enggak, Bu, kalau dengan saya. Anwar bertengkar dengan pacarnya, Bu. Loh, SMP kok sudah pacaran? Iya, lupa. Saya belum dapat mana. Ya, lanjut ya. Nanti takut bertengkar kalau macam itu. Nah, jadi pertengkaran itu sebenarnya hal biasa, anakku. Di dalam lika-liku kehidupan kita sering menjumpai namanya perselisihan dan beda pendapat. Tapi begini, sebisa mungkin kita itu harus mempunyai rasa apa? Memaafkan. Karena ada istilah bahwa kita itu tidak boleh marah lebih dari 3 hari. Tapi itu 3 hari. ya betul ya. Baik, kita lanjut saja ke cara menghindari perilaku minuman keras, judi, dan
Sebentar. Yang pertama adalah hindari minuman keras. Bisa dibaca Mbak Arma 1 sampai poin 4. Cara menghindari minuman keras. 1. Informasi betapa bahaya minuman keras. 2. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan imanan, serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. 3. Lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. 4. Lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Arma. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui informasi betapa bahayanya minuman keras. Bisa search di Google. Banyak sekali anak-anak bahaya minuman keras. Kemudian yang kedua itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga mempertahankan janji agama. Keempat itu dalam memilih teman. Jadi begini. Kalau ada pertanyaan, nah di Korea itu kok banyak sekali orang-orang minum minuman keras. Kok di sini kenapa gitu? Kok di situ biar aja, nggak memabukkan, nggak rusak. Sebetulnya. Nah, gimana itu jawabnya? Mbak Faya bisa jawab. Aku. Jadi gini, kan di Korea itu kan banyak sekali yang minum minuman keras. Tapi kenapa kok tidak terjadi apapun dan dilegalkan? Gimana itu Mbak? Tubuhnya sudah kebal, Gara-gara Bu. mereka nggak Islam. Gimana Mbak? Nggak tahu. Tadi sudah jawab Gara-gara betul. Islam. Tubuhnya sudah terbiasa. Oh begitu Mbak Arma. Tapi memang itu bahaya sekali karena minuman keras itu ada tingkat-tingkatnya. Walaupun hanya tingkat 1 atau step pertama, itu tidak boleh. Kalau di bahasa Jawa itu kita mengenal dengan istilah gelasnya itu apa ya? Lupa saya. Cawan ataupun apa gitu. Itu ada tingkatannya sampai tingkatan 12 kalau tidak salah. Nanti kalau di bahasa Jawa mungkin juga diberitahu ya. Nah, kemudian cara menghindari judi. Mbak Fayang bisa membaca 1 sampai poin 4. 1. Bersyukur atas rezeki yang kita peroleh. 2. Berkumpul orang saleh. 3. Memperbanyak ibadah. 4. Jauhi tempat yang menyediakan tempat berjudi. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Fahim. Jadi yang pertama itu bersyukur rezeki yang kita peroleh. Jadi senantiasa bersyukur dan bersyukur. Tidak boleh mengeluh. Apapun yang boleh mengeluh, tapi tidak boleh terus-terusan. Ini anakku. Kadang kita itu kalau menerima suatu cobaan sedikit aja. Biasanya merasa paling orang yang tersakiti. Di bumi ini seakan-akan kita yang paling tersakiti. Padahal kita harus membuka mata kita bahwa di selain kita itu pasti ada masalah, tapi orangnya biasa saja dalam menyikapi. Dan itu faktornya, salah satunya adalah bersyukur dan sering melakukan istirahat, evaluasi diri. Karena kalau kita mengeluh, biasanya mencari-cari gimana sih caranya agar tidak terus-terusan mengeluh, kita jadi itu melakukan pekerjaan yang seperti ini tadi. Kemudian yang kedua adalah berkumpul dengan orang lain. Terus katanya kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus pilih-pilih teman. Kalau ada pertanyaan begitu bagaimana caranya? Jadi gini, kita itu bebas tapi terbatas. Kita boleh memilih teman siapapun itu bebas tapi terbatas. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi kalau teman kita
sesuatu yang bertentangan dengan kepercayaan kita ataupun bertentangan dengan perilaku yang terpuji, kita tidak boleh meniru. Walaupun kita telah menjadi temannya, tapi kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian memperbanyak ibadah, ya. Semakin banyak ibadah, maka semakin masuk juga spiritual guys kita. Kemudian IQ kita juga menambah, karena ada penelitian itu terus ada. Kemudian tempat sudah menjauhi tempat yang menyediakan tempat berhenti. Jadi kalau ada misalkan di lingkungan kalian itu ada tempat berhenti, ya jangan main-main. Meskipun kalian masih kecil, kalian masih kelas 7A. Ini rawan sekali nih, kelas 7 umurnya berapa tahun aku? Baru umurnya berapa? Barma? Halo. Iya Bu, gimana? Berapa Barma? Hah? Umur? Umur Barma berapa ya? Umur saya berapa? 12 ya? 12. Mbak Fahim umurnya berapa? Sama? Aku 13, Bu. Kemarin Pintar. ulang tahun. Ya, sekali masuk sekali di usia seperti ini. Nah, usia sekarang dengan dulu itu beda. Kalau dulu itu masih dapat pakem-pakem yang memang tidak boleh dan banyak siswa yang manut. Tapi kalau sekarang masalahnya itu lebih membangun. Karena memang pengetahuannya juga lebih lagi, lebih mudah mematahkan argumen-argumen dari orang tua juga. Kita ke C, cara menjadi pertengkaran. Pertama itu senang menjaga atau silaturahmi. Kemudian kedua silaturahmi. Ketiga mengunjungi majelis taklim. Dan yang keempat adalah banyak berdiskusi. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Ayo dong, satu aja pertanyaannya. Dari teman nanti. Mbak Fahim mungkin ya? Mbak Dinda mungkin? Tidak, Bu, cukup. Cukup. Baiklah, kalau cukup ya, jadi itu dapat simpulkan bahwa kita sebagai umat muslim harus menjauhi apa yang dilarang. Apa yang dilarang? Sementara isi dan bertengkar kalau materi ini. Karena selain terdapat dalam kitab Al-Quran dan Hadis, tiga-tiganya itu dapat merusak psikologi kita, kesehatan kita, keuangan kita, dan sosialnya. Jadi multidisiplin anak-anakku. Banyak aspek yang merusak. Maka tidak ada pertanyaan, Ibu mau membagikan membagikan soal. Bisa dilihat di sini ya, nanti Ibu chat di dalam WA group. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan. Hanya 5 soal, tapi saya tambahin yang LKS. Dan ada juga yang kelompok anakku. Nggak apa-apa ya, Ibu kasih tugas. Ya, Bu. Bu, tidak apa-apa. Anak-anak ini semangat sekali untuk belajar ya. Ya,
kata soalnya ini level positifnya sampai C4. C1 ada sedikit C4 dan C5. Ini cukup 5 soal saja anakku. Nah, ini sudah ada di layar ya anakku. Sudah bisa dilihat? Bisa, Bisa, Bu. Ya, seperti ini anak-anakku soalnya. Nanti Ibu akan share, ini cukup pengetahuan. Ada jawabannya ya? Kemudian juga ada yang kerja kelompok seperti ini. Nah, tugasnya yang kerja kelompok nanti Ibu akan bagi, ini kan satu kelompok ya. Kelompok ini ketuanya pilih, bisa Mbak Dinda bisa, Mbak Arma bisa, Mbak Farin bisa, Mbak bisa, Mbak Ira bisa, Mbak Suti bisa. Intinya satu ketua dipilih. Nanti dilaporkan ke Ibu, saya tunggu jam 12 siang nanti. Kemudian tugasnya apa? Tugasnya kalian itu harus mempresentasikan tentang boleh minuman keras, posisi, dan boleh juga tentang bertengkar. Kemudian bagaimana solusinya? Sama darinya ya. Nanti dibuat video. Kelompoknya berapa orang, Bu? Kelompoknya ini kan satu kelompok anak-anakku. Satu kelompok 6 orang. Ya, siap. Ya. Deadline-nya 1 minggu anakku. Jadi parah untuk dilakukan. Jadi cukup mempresentasikan begitu. Itu ya tadi. Ini masuk dalam tugas harian. Sudah ya. Ini karena waktunya sudah lihat, sudah mau rapat juga. Jadi sisa waktunya ini kalian jadikan untuk diskusi. Sebelumnya saya tanya lagi, apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Oke, baiklah. Sepertinya sudah terlihat lesu ya. Ini mau sarapan juga. Baik, Belum sarapan, Bu. mohon maaf karena telah ganggu juga. Kalau begitu, mohon maaf juga telah mengurangi kuota kalian yang tadinya dibuat untuk setting mungkin atau scroll IG. Ini mohon maaf. Untuk rangkumannya Ibu share dalam bentuk PDF ataupun PDF yang akan saya kirimkan WA seperti biasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, ilmunya. Terima kasih ya. Ibu lihat dulu ya. Terima kasih. Iya, Bu, monggo.